Anda paham ya? Jadi saya walaupun lawan dengan Pak Jokowi dari dulu ya tapi kalau kita ketemu ya kita ada chemistry, kita cocok. Ada bareng, menurut saya bukan hal yang aneh. Beliau berdua adalah presiden dan menteri, ya. Beliau berdua juga sama-sama punya komitmen bagaimana capaian pemerintahan saat ini yang sangat gilang dan milang bisa berlanjut di pemerintahan. Wali Kota Gibran Rakabuming Raka menanggapi santai munculnya baliho bergambar Menteri Pertahanan Prabowo Subianto bersama Presiden Joko Widodo di Solo. Baliho tersebut bertengger di sejumlah titik reklam yang dikelola beberapa agen periklanan di Solo. Lokasinya pun cukup strategis, mulai dari pintu masuk utama kota Solo dari arah Boyolali, Klaten, dan Sukoharjo, hingga di tengah kota tak jauh dari Masjid Syekh Zayed. Gibran sendiri mengaku tidak tahu menahu mengenai adanya baliho tersebut. Kader PDI Perjuangan itu mengatakan selama ini dirinya tidak pernah memperhatikan media periklanan luar ruang. Saya nggak pernah perhatikan baliho, saya perhatikan sosial media, berita-berita elektronik, kata Gibran pada Minggu 2 Juli 2023. Gibran juga mengaku tidak mengetahui siapa yang memasang baliho tersebut, apalagi maksud dan tujuan dari pihak yang memasangnya itu. Namun politisi dari PDI Perjuangan itu tidak mempersalahkan saat ditanya mengenai foto bapaknya yang disandingkan dengan Prabowo Subianto yang mencalonkan diri sebagai calon presiden dari Partai Gerindra di 2024 mendatang. Yang pasang siapa? Jangan tanya saya. Apa mau dipasang fotomu sama Pak Jokowi juga enggak apa-apa. Siapa saja boleh pasang foto, kecuali kalau ada kata-kata provokatif. Kan baliho bergambar Prabowo dan Jokowi enggak ada yang provokatif toh kata-katanya, kata Gibran. Meski dengan demikian, ia akan tetap memeriksa perizinan baliho tersebut. Ia tak segan-segan menurunkan baliho tersebut jika ada proses administrasi yang belum dipenuhi. Ya, nanti saya cek perizinannya. Kalau izinnya belum jelas, ya nanti dicopot. Kan semuanya juga begitu, ujar Gibran. Tahu gagas baliho. Kini kan gagasnya sosmed, berita-berita elektronik. Kalau itu perizinannya seperti apa? Ya gue tak cek perizinannya, nek izinnya belum jelas ya gue dicopot. Mana baik ya? Itu kan kesemuanya gitu. Apa ada laporan izinnya nggak berizin balihonya? Nggak ada kan? Ya wes, kalau sudah sesuai izin, gimana apanya? Bapak dengan Pak Prabowo. Kalau menurut ya sing masang sopo ya aja takon aku tuh. Lho pasangan fotomu karo Pak Jokowi ya ora apa-apa. Kok tak pasang gitu. Kan siapa saja boleh masang foto ya. Lah ya, masang foto nih sopo ngono lho. Wong saiki wong ulang tahunnya masang baliho. Oh tuh. Siapa saja kan boleh. Kecuali kalau balihonya ono kata-kata provokatif. Itu nggak boleh. Kata-kata provokatif. Sebelumnya diketahui, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto mengaku bakal mengajak semua pihak masuk ke pemerintahan jika memenangkan Pilpres 2024 mendatang. Prabowo juga tidak sungkan mengajak lawan politiknya. Langkah itu dinilai penting demi persatuan dan bersama-sama membangun bangsa ini. Kalau saya menang, insya Allah saya menang. Saya akan mengajak semua unsur masuk dalam pemerintahan. Kita harus bersatu membangun negeri ini. Itu keyakinan saya, kata Prabowo dalam tayangan Mata Najwa seperti yang dikutip dari keterangan tertulis pada Jumat 30 Juni 2023. Kalau saya menang, insya Allah saya menang. Saya akan mengajak semua unsur masuk dalam pemerintahan. Tapi saya tidak tahu mereka mau ngajak kita atau tidak. Tapi itu kalau hak mereka. Tapi kalau diajak, kalau diajak lagi, kalau diajak, kita harus memberi kader-kader kita terbaik. Kita harus bersatu untuk membangun negeri ini.
Itu keyakinan saya, Pak Adi. Prabowo mengatakan politik di Indonesia haruslah bijaksana dan penuh kesadaran. Menurutnya, para pemimpin bangsa harus mampu menjadi ujung tombak yang mempersatukan keberagaman suku dari Sabang sampai Merauke. Kita harus sadar bahwa negara kita terlalu besar, terlalu beragam, terlalu banyak suku, kelompok etnis, terlalu banyak daerah. Kalau kita tidak di ujungnya punya suatu elit, unsur pimpinan yang kompak bisa kerjasama, sulit untuk kita sampai ke potensi kita, kata Pak Prabowo. Prabowo juga menganalogikan politik layaknya sepak bola yang harus mengedepankan kerjasama jika ingin meraih suatu kemenangan. Analoginya, saya ini suka sepak bola teamwork. Kita bisa menang kalau 11 orang ini kerjasama on time. Ini yang bisa jadi juara. Indonesia perlu kerjasama seperti itu, kata Prabowo Subianto. Tapi kita harus sadar bahwa negara kita terlalu besar, terlalu beragam, terlalu banyak suku, kelompok etnis, terlalu banyak daerah. Ya, kalau kita tidak di ujungnya punya suatu elit, unsur pimpinan yang kompak, bisa kerjasama, sulit untuk kita sampai ke potensi kita. Ya, saya tuh analogi, saya ini suka sepak bola. Jadi tim sepak bola itu teamwork. Ya. Kita bisa menang kalau 11 orang ini kerjasama. Bahkan tidak 11 orang. Ada pemain cadangan, ya. Ada pelatih, asisten pelatih, manajer, tukang bawa minuman, tukang pijit, one team. Ini yang bisa menjadi juara. Indonesia perlu kerjasama ini. Hingga saat ini ada 3 bakal calon presiden yang sudah dideklarasikan berbagai partai. Mereka adalah Ganjar Pranowo yang didukung PDI Perjuangan dan juga P3 serta Perindo, Prabowo Subianto yang didukung Gerindra dan PKB, serta Anies Rashid Baswedan yang didukung Partai Nasdem, Demokrat dan juga PKS. Sebelumnya juga diketahui Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto mengamini isu pelanggaran hak asasi manusia 1998 yang selalu muncul dan dikaitkan dengan dirinya setiap gelaran Pilpres. Menurut dia, hal itu sah-sah saja. Di negara-negara demokrasi, kata dia, masyarakat memiliki kebebasan untuk memilih pemimpin. Selalu dibilang inilah, itulah, mau kudetayakan dan sebagainya, menculik, membunuh, bahkan yang lainnya, kata Prabowo dalam tayangan Mata Najwa pada Kamis 29 Juni 2023. Kemana-mana, ya jadi benar nggak? Selalu dibilang inilah, itulah, mau kudeta, ya kan? Dan sebagainya, menculik, pembunuh, dan ya kan? Jadi gimana ya? Saya mau apakan? Prabowo menjelaskan isu pelanggaran HAM sudah dikaitkan dengan dirinya sejak 2004. Saat itu Prabowo mengikuti konvensi Partai Golkar. Prabowo menyebutkan isu pelanggaran HAM terus dikaitkan dengannya hingga maju sebagai calon wakil presiden dan juga calon presiden. Memang tiap kali saya ikut, apalagi kalau angka polling saya agak bagus, ya mulai keluar HAM dan sebagainya. Saya kira dalam kehidupan politik di mana-mana itu biasa. Apalagi dalam demokrasi liberal, lawan itu harus kita turunkan popularitasnya, ujar Prabowo. Prabowo menganggap isu pelanggaran HAM yang dikaitkan dengan dirinya itu sebagai risiko lantaran pernah menjadi prajurit Tentara Nasional Indonesia. Meski demikian, ia menyatakan saat menjadi prajurit telah melaksanakan tugas yang diberi sebaik-baiknya dan sesuai dengan sumpah. Saya ikut, apalagi kalau angka polling saya agak bagus, ya mulai keluar HAM ini dan sebagainya. Ini saya kira dalam kehidupan politik di mana-mana itu biasa. Apalagi demokrasi liberal, lawan itu harus kita turunkan popularitasnya, harus kita istilahnya kalau
kalau bisa dijelek-jelekin terus supaya tidak bisa muncul.